Sahabat Terus Renungan Harian Anak. Salam habatus adik-adik, hidupku bagi Kristus. Biarlah kita semua tetap setia, tetap rajin baca Alkitab, dan kita senantiasa hidup kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu, kita menyerahkan renungan kita ke dalam pimpinan Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang kami baca pada saat ini, menjadikan kami semakin hari semakin takut akan Engkau, dan Tuhan saja yang memampukan kami untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca dari kitab Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat ke-22. Yang sudah bisa membaca, yuk kita akan sama-sama membaca. Dan adik-adik yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik ya. Yuk kita baca bersama-sama. Pada pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Di pinggir jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan terhadap pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jika kamu percaya, apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya." Nah adik-adik, pagi ini kita belajar mengenai kisah pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara yang tidak menghasilkan apa-apa, sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa pohon itu tidak akan berbuah selama-lamanya, sehingga menjadi daun-daun menjadi kering dan akhirnya mati. Nah adik-adik, di sini pohon ara tidak berbuah, tidak berguna lagi karena tidak menghasilkan apa-apa, sehingga pelajaran yang kita dapatkan pada pembacaan Alkitab pada saat ini, hidup kita ini juga harus berguna atau harus bermanfaat bagi bukan hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada sesama. Kita harus melakukan banyak hal yang menjadikan hidup kita berguna bagi sekeliling kita. Walaupun adik-adik masih kecil, kalian bisa melakukan hal-hal sederhana. Seperti contohnya orang tua yang sedang melakukan sesuatu, kalian bisa membantunya. Atau teman yang kesulitan mengerjakan PR, kalian bisa sama-sama belajar dan menolong. Ada teman yang terjatuh, kalian tolong. Bahkan ketika di gereja pun, kalian bisa melakukan pelayanan, membantu mengedarkan kantong persembahan, memimpin pujian, atau mengambil bagian berdoa. Itu juga salah satu hal yang dapat kalian lakukan. Nah adik-adik, seperti pohon ara ini yang tidak berguna dan tidak melakukan apa-apa. Nah, kita jangan sampai seperti pohon ini adik-adik yang digambarkan pohon ini akan mengalami kematian, atau ketika seseorang yang tidak berguna tentunya hidupnya akan berantakan adik-adik, dan ujungnya pasti tidak akan mendapatkan hal yang baik. Dan di sini murid-murid sangat tercengang ya ketika Tuhan Yesus berkata, pohon itu yang tadinya mungkin daunnya hijau, tiba-tiba menjadi kering, layu. Nah adik-adik, di sini Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Apapun bisa terjadi dengan perkataannya. Nah adik-adik, di sini Tuhan juga berkata adik-adik, murid-muridnya pun bisa seperti Tuhan Yesus, bisa melakukan mujizat asal percaya dan membawa hal tersebut ke dalam doa. Tetapi intinya di sini adalah bukan sekedar apa yang kita doakan saja yang akan dikabulkan, tetapi doa yang dikabulkan adalah doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik jangan salah mengerti ya. Jangan sampai kalian berpikir setiap apa yang kita doakan pasti akan dikabulkan. Bukan seperti itu ya adik-adik, tetapi
kita tetap harus terus membawa apa yang kita perlukan, mungkin ada sesuatu yang kita harapkan. Tidak salah adik-adik untuk kita terus doakan, tetapi kita juga harus seturut dengan rencana Tuhan. Kita harus juga melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita tidak boleh menjadi anak-anak yang egois, yang ingin menang sendiri atau hanya ingin menyenangkan diri sendiri. Tetapi kita harus menjadi berkat bagi orang lain, menjadi anak-anak yang baik, yang bisa menolong kepada orang lain. Hidup kita berguna bagi orang lain. Nah, adik-adik, pelajaran pada pagi hari ini, kiranya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang bergiat untuk terus melakukan banyak hal kebaikan. Hidup kita harus berguna bagi banyak orang. Terlebih, kita harus membawa hidup kita, hidup yang berkenan kepada Tuhan, sehingga orang lain bisa melihat teladan Tuhan Yesus lewat kehidupan kita, supaya nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Dan jangan jemu-jemu kita untuk terus berdoa, terus memohon kekuatan kepada Tuhan, dan apa yang kita doakan, mari kita serahkan kepada pimpinan Tuhan. Jangan kita memaksakan diri sendiri, sehingga biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kita, karena jawaban dari Tuhan atau Tuhan mengabulkan doa-doa yang seturut dengan rencana Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat adik-adik. Tuhan tahu apa yang sangat kalian butuhkan dan membawa kebaikan. Nah, adik-adik, mau ya kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, taat dan berguna bagi orang lain? Puji Tuhan. Ya adik-adik, hanya dengan dekat kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, kita dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang berguna bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini, mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk hidup yang berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Terlebih Tuhan, hidup yang mau terus menjadi teladan, seperti Engkau telah mengajarkan terlebih dahulu, teladan yang luar biasa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang senantiasa memberi pertolongan, menjadi sumber jawaban bagi banyak orang. Mampukan kami ya Tuhan, dan ampuni kami kalau kami masih suka egois, ingin menang sendiri, ingin mementingkan diri sendiri, sehingga kami berdoa terkadang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Lewat pembacaan Alkitab pada saat ini, mampukan kami juga mau Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, mendoakan banyak orang, supaya banyak orang juga mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus